telah menyampaikan tambahannya ya untuk presentasi kelompok 1. Selanjutnya silakan kepada kelompok 2, ada Yusron, Hanif, Salsa, Bila, dan Zahra Ameli. Silakan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan materinya. Ada yang boleh minta tolong buat ini share screen, soalnya nih sinyalnya lagi agak gangguan. Tolong ya teman-teman, nih saya share ke grup materinya. Ini ya, boleh minta tolong ke Umar Hasan untuk share screen materi kelompok 2. Oke, alhamdulillah udah terlihat share screen-nya. Silakan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan materinya. Gimana teman-teman kelompok 2? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya suaranya jelas nggak? Jelas toh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Muhammad Yusron Hanif Saragi, Salsabila Wulandari, dan Zahra Amelia Fatin ingin mempresentasikan tentang implementasi produk-produk jasa yang ditawarkan oleh bank. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada 5 produk populer bank syariah di Indonesia. Yang pertama, ada tabungan syariah, deposito syariah, gadai syariah, pembiayaan dan pinjaman syariah, dan yang kelima itu ada giro syariah. Tabungan syariah yaitu adanya kesepakatan atau akad antara nasabah dan bank, yaitu menggunakan akad mudharabah. Dan yang kedua
ada deposito syariah, yang artinya produk simpanan berjangka yang dikelola bank syariah menggunakan prinsip mudharabah. Yang ketiga ada gadai syariah, pinjaman tunai dari bank syariah kepada nasabahnya yang menggunakan akad rohan atau ijarah. Lalu yang keempat, pembiayaan dan pinjaman syariah. Nah, transaksi ini tidak tergolong riba selama bertujuan untuk tolong-menolong dan tetap mengikuti syarat yang sudah ditentukan. Lalu yang kelima, ada giro syariah, yaitu produk simpanan yang dananya bisa ditarik dengan menggunakan cek atau bil giro selain kartu ATM. Oke, next. Nah, yang kedua itu ada praktek produk jasanya di Bank Muamalat Indonesia. Produk jasa yang ditawarkan oleh Bank Muamalat Indonesia itu sendiri ada dua, yaitu bank garansi dan transfer. Next. Bank garansi atau pemberi jaminan menggunakan prinsip kafalah. Bank garansi atau disingkat BG adalah jaminan pembayaran yang diberikan oleh bank atau permintaan nasabahnya kepada pihak penerima jaminan dalam hal nasabah yang dijamin tidak memenuhi kewajiban kepada pihak penerima jaminan. Lalu BG merupakan fasilitas non-dana atau non-funded facility yang diberikan bank garansi sejumlah nilai tertentu yang dipersyaratkan oleh pihak penerima jaminan yang merupakan klien atau mitra bisnis atau counterpart dari nasabah bank untuk kepentingan transaksi atau proyek tertentu yang akan dijalankan oleh nasabah bank. Next. Kemudian ada transfer. Transfer ini bisa berbentuk SMS banking, muamalat mobile, internet banking cash management system yang menggunakan prinsip wakalah. Pada transfer melalui bank, nasabah memberikan uangnya secara tunai atau memberi kuasa untuk mendebit rekeningnya kepada Bank Muamalat Indonesia. Selanjutnya, bank tidak menyerahkan uang tunai tersebut secara langsung kepada penerima uang, tapi bank mengirimkan uang tersebut dengan mengkredit rekening penerima. Kemudian ada juga proses transfer uang, di mana pendelegasian untuk mengirimkan uang secara langsung uangnya diberikan dari nasabah kepada Bank Muamalat Indonesia. Nasabah meminta bank mendebit rekening tabungannya dan kemudian meminta bank untuk menambah di rekening nasabah yang dituju sebesar pengurangan pada rekeningnya sendiri. Yang sangat sering terjadi saat ini adalah proses yang ketiga, yaitu di mana nasabah bisa melakukan transfer sendiri melalui ATM. Selanjutnya, nah di sini juga ada beberapa produk layanan Bank Syariah Indonesia atau BSI. Akan dijelaskan oleh Muhammad Yusran Hanif. Pada Yusran, dipersilakan. Ya, Amel dulu, Amel. Sebelumnya Iya, Amel. udah ada. Oke, lanjut Mel. Produk layanan Bank Syariah Indonesia atau BSI. Yang pertama ada layanan tabungan, itu ada BSI tabungan falas, itu tabungan dalam mata uang dolar yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat atau sesuai ketentuan bank. Terus ada BSI tabungan bisnis, yakni transaksi mudah, usaha semakin berkah. Terus ada BSI tabungan haji Indonesia, itu mewujudkan niat suci Anda ke Baitullah. Terus BSI tabunganku, tabungan dengan akad wadiah damanah untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan. Terus BSI tabungan ismi mudharabah, itu ada wujudkan kemudahan
terus BSI tabungan pensiun, tabungan dengan pilihan akad wadiah, jada mana atau mudharabah, mutalakoh diperuntukkan bagi nasabah perorangan. Terus BSI tabungan pendidikan itu rencana pendidikan buah hati sejak dini. Terus yang terakhir ada BSI tabungan efek syariah. Adalah tabungan efek syariah dengan akad mudharabah mutiaqah merupakan rekening dana nasabah RTN. Terus selanjutnya produk layanan Bank Syariah Indonesia yang kedua ada layanan haji dan umroh. Yang pertama ada BSI Tabungan Haji Indonesia. Yang kedua BSI Tabungan Haji Muda Indonesia. Terus selanjutnya ada layanan pembiayaan ya. Yang pertama ada BSI Kria itu, terus ada BSI Spesial Milad, BSI Oto, BSI Pensiun Berkah, terus ada BSI Mitra Guna Berkah, terus ada Mitra Guna Online, BSI Multiguna Hasanah, BSI Mitra Beragun Emas atau non-card. Terus selanjutnya itu ada layanan investasi. Yang pertama ada BSI Deposito Falas, terus SBSN Retail Deposito Rupiah, Cash Wakf Linked Sukuk Retail atau Sukuk Wakaf Retail, terus BSI Reksadana Syariah, terus ada referral retail brokerage, terus ada bank asuransi, terus ada Sukuk Negara Retail Seri. Yang selanjutnya dilanjutin oleh Yusron Hanif. Persilakan. Ya, jadi tadi adalah beberapa ini ya produk layanan dari Bank Syariah Indonesia yang kita tahu ya. Nah, ini selanjutnya ada yang produk layanan emas ya. Jadi ini ada BSI Gadai Emas dan BSI Cicilan Emas. Nah, di sini saya ambil satu aja mungkin, yaitu BSI Cicilan Emas ya. Jadi emas atau antakan atau batangan itu ya dengan minimal ada jumlahnya nih 10 gram. Nah, apa yang dimaksud dengan jaminan dan bagaimana tentuannya? Jaminan adalah barang yang menjadi objek pembiayaan atau emas. Jaminan tidak dapat ditukar agunan lain. Pengikatan jaminan dilakukan selama masa pembiayaan. Fisik jaminan disimpan di bank. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa langsung ke webnya juga ini terkait dengan yang BSI Gadai Emas dan BSI Cicilan Emas. Terus selanjutnya nah ini ya layanan transaksi ya. Jadi ada BSI Giro Falas, terus juga BSI Giro Rupiah. Selanjutnya ada produk layanan dari BSI yaitu di bisnis atau wirausahaan. Sambil yang dari BSI pembiayaan investasi, yaitu fasilitas pembiayaan jangka menengah dan jangka panjang untuk pengadaan barang-barang, modal, atau perluasan pendirian proyek baru maupun refinancing. Nah, di sini ada juga BSI Giro Optima, ada BSI Cash Management, dan BSI Bank Garansi. Kita bisa melihat detail lebih dalam. Terus selanjutnya, yang terakhir ada produk dari layanan BSI yaitu layanan prioritas bagi umat Islam. Nah, ini ada BSI Private, BSI Prioritas, dan Safe Deposito Box. Nah, di BSI Private sendiri yaitu merupakan layanan eksklusif dengan fasilitas istimewa dari Bank Syariah Indonesia yang dibuat untuk nasabah secara perorangan yang memiliki saldo akumulatif minimal sebesar 5 miliar.
Nah, syarat ketentuannya itu merupakan nasabah individual, terus memiliki saldo akumulatif minimal 5 miliar, mengisi aplikasi nasabah prioritas dan menyetujui syarat dan ketentuan layanan prioritas. Di sini sangat banyak banget produk dari layanan BSI tadi ya, mulai dari transaksi, pembiayaan, tabungan, haji dan umroh, dan sebagainya. Nah, mungkin sekian aja mungkin dari kami dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, baik, terima kasih kelompok 2 atas penyampaian materinya ya. Selanjutnya bagaimana? Langsung forum diskusi aja ini Pak Ferry. Iya, kalau ada yang ingin ditanyakan, untuk yang kelompok 2 ini kan lebih kepada penjelasan masing-masing produk ya. Karena memang materinya kan terkait dengan produk jasa keuangan syariah, jadi diambil kasusnya BSI. Nah, cuman dalam marketing sebaiknya setiap bab materi itu nanti ini pelajaran juga buat teman-teman yang lain yang belum presentasi ya. Jadi jangan terlalu broad gitu, jangan terlalu lebar gitu ya. Studi kasus itu semakin spesifik semakin bagus. Jadi misalnya tadi diambil contoh produk keuangan BSI, misalnya tadi apa, misalnya yang sukuk misalnya gitu ya, surat berharga syariah gitu ya, sertifikat negara syariah sukuk. Nah itu didetailkan gitu, sukuk syariahnya di BSI itu seperti apa, skemanya bagaimana ya, kemudian apa istilahnya kalau di syariah itu sukuk itu misalnya returnnya berapa gitu ya, bukan bunga sih istilahnya, itu sistem bagi hasilnya berapa persen, kemudian simulasinya kalau kita naruh uang di sana, kita beli sukuknya BSI itu pengembaliannya kapan, berapa biayanya. Nah itu semakin detail semakin bagus, jadi jangan terlalu lebar gitu. Jadi teman-teman semua nanti ketika bikin studi kasus di kelompok selanjutnya tolong lebih spesifik ya. Jadi misalnya tentang pricing, misalnya kita bicara tentang penentuan harga untuk produk A di perusahaan B misalnya gitu ya, itu didetailkan bagaimana mereka membuat kebijakan mengenai harga untuk produk tertentu gitu. Jadi tolong dibuat agak lebih spesifik, semakin detail semakin dalam semakin bagus gitu ya. Siapa Siva ya dan teman-teman yang lain, silakan apa namanya diskusi, kalau ada yang ingin ditanyakan silakan ke dua kelompok di atas. Silakan. Baik, terima kasih Pak Ferry atas tambahannya. Silakan terkait materi yang presentasi. Sudah cukup jelas atau gimana ini? Malu-malu bertanya ini atau gimana ini? Umar gimana, Mar? Iya, Pak. Sudah jelas? Ada yang ingin ditanyakan silakan. Ya, ada yang mau ditanyakan kan terkait tadi? Cukup ya? Ya Siva gimana? Ya, sepertinya cukup. Cukup ya? Tidak ada yang bertanya. Ya, jadi pesan saya itu ya. Saya ingatkan untuk kelompok selanjutnya dibuat sangat spesifik sekali sehingga pemahamannya lebih dalam untuk kasus tertentu. Itu aja sih. Yang lainnya sih sudah oke. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak. Pekan depan kelompok 3 dan kelompok 4 ya. Itu tentang apa ya Siva ya? Kelompok 3, kelompok 4 ya? Penerapan teori apa ya? Iya, sebentar Pak, saya cek dulu.
tentang ini mengenali pasar Mhm. sama perencanaan produk. Oke. Mengenali pasar. Tolong ini lebih spesifik, yang mau dikenali pasar apa, ya. Jadi ambil studi kasus misalnya mengenali pasar milenial untuk produk skincare misalnya. Gitu ya. Mengenali pasar misalnya anak-anak untuk produk anak-anak sekarang ya yang lagi tren. Jadi benar-benar spesifik gitu. Jadi pasar ini tuh perilakunya sekelompok segmen ini tuh si anak-anak yang beli produk ABC itu perilakunya seperti apa, ya. Mereka ini orang yang cenderung bisa dipengaruhinya oleh siapa. Terus produk-produk yang seperti apa yang mereka inginkan. Jadi pahami pasarnya. Pahami pasar tuh maksudnya adalah si kelompok konsumennya ya yang akan kita jual ke mereka produknya gitu. Pahami itu. Kemudian yang kedua terkait dengan apa tadi? Yang kedua Perencanaan produk. perancangan produk. Nah, perancangan produk untuk produk ABC di perusahaan XYZ gitu ya. Jadi bagaimana mereka merancang produk itu, startingnya dari mana? Prosesnya bagaimana? Biasanya kan kalau merancang produk tuh mulai dari idea generation, jadi mencari ide. Kemudian setelah mencari ide dikonfirmasi dengan riset dan lain-lain. Bagaimana mereka tuh membuat merancang produk baru tuh untuk di perusahaan mereka, gitu ya. Jadi informasinya bisa lewat Google, bisa sosial media. Akan jauh lebih baik sebenarnya kalau kita bisa punya kontak perusahaan itu gitu. Jadi lebih dalam tuh pemahamannya. Misalnya menginterview orang yang dalam situ gitu ya. Kalau nggak ada ya via Google dulu juga nggak apa-apa sih. Cari informasi sedetail-detailnya. Gitu ya. Oke, cukup ya Siva, teman-teman. Iya, Pak. Halo? Iya Pak, sepertinya. Iya Pak. Ya, cukup ya. Baik. Ya, cukup ya. Terima kasih banyak. Kalau ada yang ingin ditanyakan bisa via grup ya. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Syukran jazakallah Pak. Silakan Pak.